Sekarang yang kita bicarakan orang tarekat, bagaimana kamu jadi orang ikhlas, bagaimana kamu jadi orang khusyuk, orang takut, bagaimana kamu jadi keluarga sakinah warahmah wal mawaddah. Gimana? Apa ini menyangkut ilmu apa tidak? Kalau udah menyangkut ilmu, apa ini juga menyangkut satu hidayat? Ada satu resep sendiri-sendiri, bukan sekadar diomongkan. Ya, yang mesra dong sama nyonya, ya, nyonya sama suami. Hai mas, gitu. Kadang-kadang lain, suaminya udah niat, sudah nanti sudah betul-betul mau hangat dek, assalamualaikum. Wah, ada apa kok berubah ini? Jangan-jangan ini baik, ada deh ini, ada yang mau ditutup-tutupin nih ya. Wah, itu ya salahnya kalian berdua, karena nggak biasa baik. Begitu ada kebaikan mesti ada ini, ada udang di balik hidung ini. Ya, ini masalahnya, gitu kan? Cobalah, ya, akhlakul karimah, ya. Jadi ini mumpung sempat, ya. Jadi kalau sudah begitu, ya, kehangatan. Jadi sama Allah itu juga begitu, kehangatan. Ya, karena itu sifat daripada anbiya wal mursalin wal auliya wasiddiqin, ya, wassolihin wasyuhada, ini semua ini nggak ada perubahan, itu nggak ada. Seneng nggak seneng, susah nggak susah, ya, suka nggak suka, menghadapi hidup apapun lancar. Kalau kita kan nggak Senin Kemis kan, kalau lagi ada feeling, oh, ya kan, ya. Kalau alaga insting semangat, enggak. Jadi kehangatan. Contoh kehangatan para ulama sufiyah, thoriqah, ya, itu sampai mengatakan mengikut nas qat'i dalam Al-Qur'anul Karim, amma yujibul muttarra idza da'ah, ya, syarat daripada orang itu permohonannya didengarkan, diterima dan dikabulkan oleh Allah. Seberapa ukuran dia itu merasa betul-betul merasa terhimpit, merasa kepepet, seberapa besarnya kepada Allah. Jadi di sini ulama thariqah mengatakan tidak melihat alimmu, tidak melihat ibadahmu, tidak melihat zikirmu, tidak melihat takwamu, tidak melihat khusyukmu, tidak melihat takutmu kepada Allah. Tidak, hanya pada saat itu sampai seberapa kesungguhanmu kepada Allah. Kenyataan begitu kan? Coba saya mau tanya, selama ini bagaimana Pak Wido? Kalau berdoa bagaimana? Bagaimana coba, Mam, anak-anak tuh Mam, ya, bagaimana kalau berdoa? Nggak ada kan? Yang banyak ada kesungguhan, hanya membaca. Atau kesungguhan itu sendiri itu hanya mengikut dengan ngototnya hati agar terkabul kemauannya. Lebih-lebih kalau yang dipermohonkan itu melupakan perlindungan dari Allah. Perlindungan dari apa? Untuk menutupi suatu kekurangan, satu aib-aib yang takut nampak di orang lain, atau karena menghadapi suatu ancaman. Tapi semua ini apa? Kesungguhan itu hanya terprogram, ya Pak, dalam akal. Apa tandanya? Waktu kita sungguh begitu betul bahwa nggak ada masukan pikiran lain di hati kita, masih kadang-kadang niat wudhu atau niat Allahu Akbar itu masih mikir yang lain kok. Hatinya udah niat, saya niat sembahyang, sudah. Cuman ini loh, parabola ini masih masuk di pikiran ini. Mas sampai isyarah para ulama thariqah wa alamatul ittirar, orang itu yang betul-betul merasa kepepet mepet ke Allah dalam waktu berdoa, dia waktu ngangkat kedua belah tangan dia tidak merasa. Ayo, pernah nggak merasa? Kiainya kelamaan doa
tola-tola suwene. Tinggal amin aja udah nggak bisa konsentrasi. Amin amin dilirik Habib cek suwene moco. Begitu mendengar Rabbana atina fid dunya hasanah, mati engkau, udah habis ya. Ya, tinggal amin aja udah. Ya, kadang-kadang itu ngangkat kedua tangan aja. Jadi merasa ketumpahan ini kenapa? Kok sampai hal ini terjadi itu kenapa? Kesungguhan ini kenapa? Penyakitnya itu kena satu. Karena kita semua ini kebanyakan tidak komunikasi dengan Allah melalui jalan menyadari keberadaan kita ini. Langsung saja Allahumma. Nggak sampai yang namanya munajat. Kalau orang Jawa munajat itu bebisi, ngraosi bo wonten ing ngersanipun Allah. Kata Kanjeng Syekh mujalasah. Nah, kata ulama thariqah, laisa kullu dzakir jalis. Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu berarti dia itu sibo. Apa sibo itu? Napa nggih? Kelasnya kayak bahasa Jawa. Napa sibo niku? Lelenggahan. Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu berarti dia itu akan duduk bersama Allah, berdampingan, belum tentu. Karena ini masih kesana kemari. Tapi kalau orang itu sudah bisa duduk bersama, manjalas janas. Nah, kalau orang itu sudah mau duduk bersama, walaupun hatinya ya, tidak bisa bersama, akan turun kok rahmat dari Allah, tidak peduli. Ini kumpulan itu begini, ngumpul ya. Jadi apa? Tadi dikembalikan lagi apa? Thariqah itu kalau sudah mengikut kepada sesuatu yang kebersamaan di dalam ilmu, di dalam i'tiqad, di dalam rasa, ya, dibawa kepada Allah. Karena itu apa bedanya antara orang zikir dengan melalui berthariqah dan tidak berthariqah? Sering saya katakan an-nasirru fit talqin lirtibatil qulub ba'diha bi ba'din hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan hati ya, antara si murid dengan ruhaniyah guru-guru sampai kepada Rasulullah. Hubungan rohani tidak bisa dibatasi, dimanapun akan timbul gejolak ya, ada sesuatu akan tembus kok. Al arwah junudun mujannadah, kata Rasulullah ya, ma ta'arafa i'talafa. Kalau sudah bersatu rohani itu akan bertemu dimanapun. Nah kalau sudah gitu bagaimana? Paling sedikit wa aqallu ma yahsulul murid idza dzakara silsilah tujawibuhu arwahul auliya hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit kata para ulama thariqah, hubungan rohani orang-orang berthariqah itu pasti akan dijawab oleh guru-guru sampai Rasulullah, sampai malaikat Jibril. Mau dibawa kemana? Dihadapkan kepada Allah. Ini anakku wahai Allah ya, ini lagi keadaan seperti ini wahai Allah, disampaikan kepada Allah. Ini thariqah. Jadi bukan sekadar pokoknya ngelakoni, pokoknya ngono, bukan ya. Lah karena ada hubungan-hubungan seperti ini salah satu syarat daripada orang berzikir kepada Allah secara khusus, daripada orang yang menghadap kepada Allah. Ayo dinaiki kemauan keras, ketulus ikhlasan, kesungguhan guru-guru ini dinaiki sebelum menghadap kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak mau melihat saya ya Allah, karena memang keadaan saya seperti ini ya Allah, tapi lihat guru-guru saya ya Allah, bagaimana kesungguhan kita, kesungguhan mereka kepada kita ya Allah. Dinaiki
Ini suatu rahasia nur yang diletakkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada guru-guru kita ini yang kita lihat, ini yang dilihat, ini kadang-kadang dilupakan.